Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Bapak dosen dan Ibu guru Pamong serta rekan-rekan mahasiswa kelas 317 untuk kegiatan PPG khususnya dalam kegiatan PPL 1. Memperkenalkan diri, saya atas nama Sugiman di SMP Negeri 2 Kumlar dengan mengambil materi sejarah peradaban Islam khususnya untuk kekhalifahan Bani Umayyah yang akan saya ambil atau praktekkan di kelas 7. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar? Baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran, biasanya seperti biasa kita berdoa dulu. Kita awali pertemuan hari dan baca lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Saya absen. Nanti untuk absen cukup angkat tangan saja, nggak usah mengeluarkan suara ya, tambah ramai. Jadi kalau misalkan saya panggil Aina Rahmah Bertiana, nah biasanya boleh nggak? Akbar Putra Pratama, Alvin, Alin Setiani perempuannya, Alvino Satya Perdana, Amelia Belva Nabila. Ini sebelum kita masuk ke materi, maka saya memperkenalkan diri karena saya kan baru. Saya yakin belum ada kan? Apa ada yang tidak kan? Nama saya siapa? Sugiman. Mau tahu? Tahu. Oh, ada namanya aja. Baik, nama Sugiman sama dengan Pak Sugiman Su. Yang satu mengajar prakarya, betul ya? Yang satu mengajar agama. Jadi untuk nama singkat boleh kalian panggil hanya apa saja. Zaman sekarang udah canggih. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada. Jadi istri, alhamdulillah istri saya 2 anaknya. Oh, anak. Iya, istri saya 2. Hah? Nama istri apa nama anak? Oh, anak saya yang pertama itu umur 3, sekarang kelas 3 MI. Namanya kalau tinggalnya, alamat tinggalnya adalah di Purwokerto atau Banyumas. Pernah ke Purwokerto? Pernah ke Tamol? Alun-alun? Dari alun-alun itu udah dekat sekitar 4 kilo. Ke arah timur, nanti ada Sukaraja belok kiri. Kalau dari utara itu patokannya UMP. Tahu UMP? Tahu? Universitas Muhammadiyah Purwo. Dari UMP itu sekitar 5 menit. Silakan kalau ada yang mau ke sana, nanti saya begitu sampai ke rumah saya beri hidangan yang baik. Dari Tambol ya, dekat sekitar 10 menit. Nah, boleh nggak? Saya boleh ya. Oke, tinggal di mana? Pertanyaan dari Mas. Yuk, usuk. Tinggal berarti alamat ya Mas ya. Alamat saya ada 2, alamat tinggal sama alamat asal. Kalau asal saya dari Purbalingga. Jadi istri saya guru bahasa Inggris. Jadi saya itu bisa ngomong Inggris kecil. Ngomong Inggris saya bisa. Inggris. Cukup perkenalan sekali lagi. Cukup ya. Setelah saya perkenalan, maka saya sampaikan sedikit tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Materinya adalah berkaitan dengan sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Sudah pernah mendapatkan materi itu di kelas? Oh iya, ini kita dapat di kelas 7 ya. Di SD sudah pernah? Belum. Oke, maka di kelas ini nanti kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Sebenarnya ini mungkin sudah pernah ada yang mengalami untuk mendapatkan materi itu berkaitan dengan kekhalifahan Bani Umayyah. Sudah pernah ya? Nah, kalau sudah pernah nanti kita tinggal memperdalam, malah lebih gampang. Ini tahu berarti tambah. Itu kemudian yang kedua, tujuan yang ingin kita dapatkan dari pembelajaran itu adalah yang namanya sejarah kan sesuatu yang sudah kita nggak pernah alami, ya kan? Tapi masih ada
nilai akidah akhlak atau akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Bani Umayyah itu adalah di mana kekuasaan itu menjadi rebutan, menjadi apa ya? Keinginan dari sekelompok orang untuk mendapatkan kekuasaan menjadi seorang pemimpin. Bukan hanya di luar Islam. Islam sendiri begitu loh ya. Sejak zaman dulu. Tujuannya adalah dengan mempelajari itu kita tahu akhlak yang baik, nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan sekarang. Contoh misalkan memilih presiden pada saat zaman Bani Umayyah kan dengan perang. Sing kalah ya berarti jadi presiden. Peranginya nggak cocok diperangi dibunuh. Nah, sekarang apa ada begitu? Kan kita sekarang dengan demokrasi. Salah satunya itu. Sebelum masuk ke pokok materi, ada yang harus kalian jawab, tapi tidak perlu ditulis di dalam buku ya. Nanti cukup dikirim lewat link atau Google Form. Sudah pernah ya mengerjakan soal lewat Google Form ya? Oke. Nanti belum? Ya nanti kalau belum bisa japri ke saya boleh. Nomornya nanti bisa saya berikan. Tadi link itu nanti akan saya bagikan di PA Group. Caranya bagaimana? Kalian tinggal membuka linknya itu. Nanti di situ sudah muncul pertanyaan. Pertanyaan yang pertama contoh begini. Apakah pendidikan terakhir bapak dan ibu kalian? Misalkan bapaknya SMA tulis SMA, ibunya SLTP atau SMP tulis SMP dan seterusnya. Itu ada 10 pertanyaan. Sampai yang terakhir adalah materi pelajaran apa yang paling kamu suka? Nah, itu nanti kamu tulis. Tapi tolong ketika kamu menulis itu tolong sejujur-jujur. Jangan dimanipulasi. Umpamanya saya nggak suka jadi orang senang matematik, ditulis matematik. Nah, itu kan nanti membohongi. Begitu ya. Sekali lagi untuk link nanti bisa dibuka melalui WA Group setelah ini saya bagikan. Oke? Paham? Ada yang menanyakan? Ada sedikit pertanyaan untuk mengetes kemampuan berpikir kita. Yang pertama, ada yang tahu tentang khalifah itu apa? Apa? Iya. Khalifah adalah pemimpin. Kalau zaman sekarang ya presiden di tingkat negara. Di tingkat provinsi ada gubernur. Di tingkat kabupaten ada di tingkat desa ada lurah atau kecamatan berarti camat. Jadi sebelum desa berarti camat kecamatan dulu ya. Di tingkat kali tingkat RT atau RW gitu ya. Itu khalifah. Yang kedua, ada yang pernah mendengar nama Utsman bin apa? Siapa? Ya, Mbak, apa? Di buku apa ya? Malah tahu. Ada yang tahu Utsman? Utsman adalah seorang pemimpin atau seorang khalifah. Kemudian yang berikutnya Ali bin Abi Thalib. Sama dengan Utsman. Beliau adalah seorang khalifah atau pemimpin. Yang terakhir Umayyah. Nah, mendengar Umayyah karena tadi sudah pernah dibahas di kelas sebelumnya ya. Umayyah adalah pemimpin setelah masa sahabat yang 4 tadi itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu baru muncul Umayyah. Kita nanti menyimak video, saya sudah siapkan videonya di laptop. Karena ini tidak bisa nyala, maka kita nyimaknya di laptop. Nanti satu kelompok tugasnya adalah membuat kesimpulan 4 pertanyaan. Pertanyaannya apa saja nanti saya berikan lewat kertas. Begitu ya? Paham? Paham. Oke. Nah, masih sama ulang atau berarti ya, 3. Kamu duduk. Nanti nggak kebagian. Ini masih. Ayo 1, 2, 3. Nah, berarti 3, 2. 1, 2, 3. Menang ya? Berarti kelompoknya ini yang diambil. Oke, coba. Perhatikan, ini adalah contoh sejarah tentang film yang menggambarkan tentang sejarah. Ini ada Muawiyah ya. Muawiyah. Kemudian ada Utsman bin Affan. Siapa Utsman? Tadi sudah kita bahas. Utsman. Oke? Mengerti? Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Oke, kembali ke tempat duduk. Ya, Mbak. Setelah kalian tadi memperhatikan video,
nanti ada beberapa yang berkaitan dengan pertanyaan yang saya sampaikan di awal. Yang pertama adalah siapa saja nama khalifah yang ada atau yang sebelum munculnya Bani Umayyah? Kita tahu apa Mbak? Utsman dan Ali. Tadi ada ya di situ ya. Oke, yang kedua berkaitan atau menanyakan faktor yang mendukung atau yang faktor yang menyebabkan berdirinya Bani Umayyah. Apa Mbak? Perang saudara antara pengikutnya Ali dengan pengikutnya Muawiyah. Ya. Yang kedua perebutan kekuasaan. Jadi masa itu sudah rebutan kekuasaan. Jadi kalau sekarang ada berebut kekuasaan sudah tidak enak. Kemudian yang ketiga, tadi saya temukan ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Muawiyah, golongan Syiah, dan golongan Khawarij. Yang tahu Muawiyah? Golongan Muawiyah tuh. Ayo Mbak. Muawiyah adalah ya orang-orang yang mengikuti Muawiyah atau orang-orang yang sependapat dengan Muawiyah. Yang kedua, Syiah, yaitu orang-orang yang mengikuti Ali bin. Yang terakhir, Khawarij. Ini namanya Syiah, orang yang memusuhi Ali bin Abi Thalib. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang kalian jawab, maka tugas kalian ini saya berikan tugas kelompok ya. Nanti akan saya ambil satu kelompok, mana yang akan saya tanya untuk membuat kesimpulan apa ya? Namanya melakukan pembuktian atau beberapa Mbak yang tadi kita lihat di film ya dengan yang ada di buku. Makanya tugas kalian selanjutnya adalah mencari pembuktian. Coba cari materi yang berkaitan dengan Muawiyah di dalam buku. Bagi yang menggunakan HP boleh di internet. Bagi yang menggunakan apa lagi? Ya laptop bisa menggunakan internet lewat laptop gitu ya. Oke? Kita cari yang lewat buku dulu. Ada yang bisa Mbak? Ya, oke. Kita cari coba. Kamu cari tentang sejarah Bani Umayyah di buku. Coba kita lihat di halaman berapa? Halaman 10. Menceritakan tentang Bani Umayyah. Oke, ya. Kelompok Utsman untuk mencari tentang pembuktian tentang Bani Umayyah melalui YouTube. Coba Mbak cari. Akan mendekat boleh. Bani Umayyah. Ya. Oke, klik di situ. Ya. Bani Umayyah. Nah itu data sudah klik enggak? Ya oke kita tunggu. Nah yang atas sama ya videonya ya dengan yang tadi sama. Jadi pembuktian kita lakukan di buku dan di internet. Yang punya HP nanti silakan di rumah saya bagikan link YouTube-nya, bisa dilihat di HP masing. Bisa? Kalau yang nggak punya kuota nanti ngomong saya. Ngomong. Ya, kan saya nggak punya kuota, ya kan udah ngomong. Oke, yang terakhir perhatikan, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, kembali ke kelompok masing-masing. Kita simpulkan bareng-bareng. Kesimpulan untuk materi kita hari ini atau yang kita pelajari hari ini adalah sebenarnya tadi sudah kita simpulkan. Karena hanya ada 4 kesimpulan tadi ya. Yang pertama kita harus bisa mencari tahu tentang para khalifah yang ada sebelum munculnya Bani Umayyah. Tadi masih ingat? Yang pertama siapa? Khalifah sebelum Bani Umayyah? Utsman itu. Ya, dua itu. Kemudian yang kedua faktor yang melatar belakangi terbentuknya Bani Umayyah. Kesimpulannya? Kedua perang saudara. Kemudian satu lagi perebutan kekuasaan. Yang ketiga 3 golongan. Golongannya Muawiyah, Syiah, Khawarij. Muawiyah berarti orang-orang yang mengikutnya itu sependapat dengan Muawiyah. Yang kedua Syiah, orang yang sependapat atau yang mengikuti Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga terakhir Khawarij, yang melawan atau yang
Kita cukup sampai di sini atau ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya berikan tugas untuk dibawa pulang. Ya, tugasnya nanti cukup dikirim lewat link kayak tadi. Sama, linknya menggunakan nanti saya bagikan di grup WA. Kalau grup WA anak-anak nggak ada, nanti grup orang tua. Kalau grup orang tua nggak ada ya bubar. Nanti tugas kalian adalah tadi kan ada 4 ya, 4 kesimpulan. Oke, 4 itu kamu buat peta konsep. Peta konsep tahu ya? Kita beli kertas aturo, kita berundung-berundung atau bagaimana gitu ya, atau dihias atau di bagaimana gitu ya, ditempel misalkan. Alur pertama adalah menceritakan tentang khalifah. Di sini nanti berikan keterangan khalifah Hasan dan khalifah Ali. Kemudian yang kedua penyebabnya. Yang ketiga golongan. Golongan yang keempat adalah faktor-faktor ya. Tadi salah penyebutan. Urutannya. Oke. Nanti itu ditulis dalam kertas asuro boleh, manila boleh atau koran boleh. Korannya nggak boleh kelihatan. Kardusnya boleh atau bebas, yang penting hasilnya bagus. Yang itu nanti akan saya nilai sebagai bentuk tugas. Paham? Nanti kalau ada pertanyaan karena waktunya terbatas, bisa ditanyakan di luar jam pelajaran. Oke, untuk hari ini saya rasa itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri, kita tutup pertemuan.